merupakan mahasiswa UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Kelompok 1 Pendidikan Agama Islam kelas 1D. Di sini kami ingin memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran yang diampu oleh Bapak dosen Muhammad Sofyan MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Linda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafifah Aulia Mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isma Aizatul Fatimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Basir Rasidik. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian Ulumul Quran. Apa itu Ulumul Quran? Baik, di dalam Ulum Quran itu ada dua kata atau disebut dengan kata majemuk. Kata ulum sendiri secara bahasa ialah bentuk dari jamak dari kata ilmu. Kata ilmu itu ialah bentuk dari masdar yang artinya itu pengetahuan atau pemahaman. Itu. Jadi jika kata ulum bentuk dari jamak ilmu itu, maka ulum itu sendiri memiliki arti ilmu-ilmu atau pengetahuan-pengetahuan. Kemudian kata Al-Quran. Nah, kata Al-Quran itu merupakan bentuk dari masdar dari qoro'a atau kiro'ah yang artinya bacaan. Dalam isi maf'ulnya yaitu makru yang artinya yang dibaca. Nah, pengertian tersebut sudah termaktub dalam Quran Surat Al-Alaq, ialah perintah kepada umat manusia untuk membaca. Iqra. Nah, jadi Quran secara bahasa ialah ilmu-ilmu tentang Al-Quran. Di dalamnya membahas mengenai ilmu dengan pengertian yang berkaitan dengan Al-Quran. Kemudian, adapun pengertian Ulumul Quran menurut para ahli ulama. Menurut istilahnya, para ulama ini mengungkapkannya pengertian tidak jauh berbeda. Berikut ini pengertian menurut para ulama yang akan saya paparkan. Oke, yang pertama ada menurut Mana Al-Qatan. Menurut beliau, Ulumul Quran ialah ilmu-ilmu yang di dalamnya itu membahas semua yang berkaitan dengan Al-Quran, dari beberapa informasi mengenai asbabun nuzul atau sebab-sebab turunnya Al-Quran, kodifikasi dan tertib penulisan Al-Quran, ayat-ayat yang diturunkan di Mekah atau Makkiyah, dan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah atau Madaniyah. Dan hal-hal ini yang berkaitan dengan Al-Quran. Yang kedua, menurut Al-Zarqani. Menurut beliau, Ulumul Quran adalah beberapa pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran. Dari sisi turunnya, urutan penulisan, klasifikasi, cara membaca, kemujizatan, nasikh, mansukh, penolakan, hal-hal yang dapat menimbulkan keraguan terhadapnya serta hal lainnya. Yang ketiga, menurut Abu Syahbah. Menurut beliau, Ulumul Quran itu adalah ilmu yang memiliki objek-objek pembahasan yang berhubungan dengan Al-Quran, mulai dari proses penurunan, urutan penulisan, kodifikasi, cara pembaca, penafsiran, kemujizatan, nasikh, mansukh, muhkamatasy, serta pembahasan lainnya.
Kemudian yang keempat, menurut Ash-Shabuni, menurut beliau, ulumul Quran itu adalah seluruh pembahasannya yang berhubungan dengan Al-Quran Al-Karim yang abadi, kumpulannya, sistematikanya, perbedaan antara surat Makkiyah dan Madaniyah, pengetahuan tentang nasih dan mansyuh, pembahasan tentang ayat-ayat yang muhkamat. Nah, definisi-definisi tersebut telah disepakati oleh para ulama dan ahli usul serta mempunyai maksud yang sama meskipun dengan redaksi yang agak berbeda. Bahkan mereka sependapat bahwa ulumul Al-Quran adalah sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quran dan pembahasan. Dalam ruang lingkup ulumul Quran, pada dasar dan intinya itu banyak dan luas sekali. Karena aspek yang berhubungan dengan Al-Quran, baik itu berupa ilmu pengetahuan, bahasa Arab, dan lain-lainnya. Seperti dalam ilmu-ilmu yang ada dalam terangkum dalam As-Suyuti terdapat kitab Al-Itqan seperti menguraikan sebanyaknya 80 cabang ulumul Quran, dan setiap cabang itu mempunyai cabang lagi. Seperti menurut Hasbi As-Siddiq, ada berbagai macam pembahasan ulumul Quran dan pembahasannya yang pokok. Karena setiap Al-Quran itu mengandung makna, yang dimana makna itu zahir, batin, terbatas maupun yang tidak terbatas. Dan pokok pembahasannya itu ada 4. Yang pertama yaitu nuzul, yang kedua yaitu sanad, yang ketiga yaitu terdapat al-qiraah, yang keempat yaitu berhubungan dengan lafaz Al-Quran, yang kelima yaitu Al-Quran berhubungan dengan hukum. Al-Quran mempunyai setiap cabangnya masih bisa dicabangkan lagi, seperti menurut Quraisy Ash-Shihab, materi-materi cakupan ulumul Quran dapat dipecah menjadi 4 komponen. Yang pertama yaitu pengenalan terhadap Al-Quran, yang kedua yaitu kaidah tafsir, yang ketiga yaitu metode tafsir, yang keempat yaitu kitab tafsir para musafir. Yang pertama yaitu komponen pertama pengenalan terhadap Al-Quran, seperti tentang sejarah Al-Quran, izaz Al-Quran, munasabah Al-Quran, naqs dan mansuh, muhkam dan mutasyabih, dan sebagainya. Yang kedua yaitu komponen kaidah-kaidah tafsir yang mencakup ketentuan yang wajib dicermati dalam penafsiran Al-Quran. Sistematika sebaiknya ditempuh dalam menguraikan pengertian serta patokan-patokan istimewa dalam ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga yaitu metode-metode tafsir dalam mencakup metode tafsir yang dikemukakan oleh ulama mutaqdim dengan ketiga coraknya yaitu Al-Royu, Al-Matsur, dan Al-Isyari, yang diiringi tentang syarat terimanya suatu pengertian dan tata cara pengembangannya, serta pula tata cara mutaakhir dengan keempat macamnya yaitu tahali, ijmali, mukarram, dan maudhui. Yang keempat yaitu komponen kitab tafsir serta para musafir dalam mencakup ulasan tentang kitab-kitab tafsir yang lama maupun yang baru, berbahasa Arab, Inggris, maupun Indonesia. Dengan mengetahui biografi, latar balik pengarang, tata cara, serta prinsip-prinsip tentang sejarah ulumul Quran. Sejarah ulumul Quran dibagi menjadi 2, yaitu pada masa Nabi Muhammad SAW dan masa sahabat. Yang pertama, pada masa Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk bagi umatnya agar senantiasa bisa membimbing umatnya menuju jalan yang benar menurut Al-Quran. Pada mulanya, Al-Quran disampaikan hanya kepada penduduk asli Arab. Beliau menyampaikan Al-Quran dengan sebenar-benarnya tanpa penambahan atau pengurangan dari wahyu yang beliau terima. Jika ada para penduduk Arab maupun sahabat yang dari sahabat beliau ada yang kurang dimengerti atau dipahami tentang ayat-ayat Al-Quran, maka mereka langsung menanyakan hal tersebut kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi akan menjelaskan makna-makna yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut secara terperinci tanpa menyeleweng dari wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut.
Para sahabat merupakan contoh dari orang-orang yang bersemangat dalam menghafal Al-Quran, mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Mereka selalu merasa antusias untuk mendapatkan pengajaran Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW. Hal ini sebagaimana yang telah diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Abdirrahman As-Sulami, meriwayatkan bahwa para sahabat yang biasanya membacakan kepada kami Al-Quran, yakni Utsman bin Affan, Abdullah bin Mas'ud, dan yang lainnya. Jika mereka mendapat pelajaran Al-Quran dari Nabi, maka mereka langsung mempelajarinya, memahami, serta mengamalkan apa saja yang terkandung dalam ayat tersebut. Kedua, sejarah ulumul Quran hingga masa sahabat. Dalam pengajarannya, Nabi Muhammad SAW berpesan kepada para sahabat untuk tidak menuliskan sesuatu apapun selain Al-Quran. Tidak diizinkannya menulis selain Al-Quran dimaksudkan agar Al-Quran tidak tercampur aduk dengan yang lainnya. Hal ini seperti yang diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Jangan sekali-kali menulis apapun dariku. Barang siapa menulis sesuatu selain Al-Quran dariku, maka hapuslah. Sampaikanlah hadisku, tidak masalah. Namun, barang siapa menustakan aku dengan sengaja, maka nerakalah tempatnya." Sekalipun Nabi Muhammad SAW pernah memberikan izin kepada sebagian sahabatnya setelah itu untuk menulis hadis, perkara-perkara mengenai Al-Quran, sesungguhnya masih tetap bersandar pada riwayat melalui talqin. Demikian sejarah perkembangan ulumul Quran pada masa Nabi Muhammad SAW dan pada masa sahabat, yakni Khalifah Abu Bakar dan masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Menjelaskan sedikit mengenai tentang urgensi ulumul Quran. Setelah kami membaca dari berbagai sumber buku yang berkaitan dengan ulumul Quran, kami menyimpulkan pendapat kami bahwa yang dimaksud dengan ulumul Quran adalah ilmu yang berkembang oleh para tokoh-tokoh muslim yang digunakan sebagai alat untuk memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran dan berkaitan dengan tafsir Al-Quran. Ulumul Quran adalah alat, sedangkan ilmu tafsir adalah satu di antara yang dipelajari dalam ulumul Quran yang membahas metode penafsiran di dalam Al-Quran. Supaya bisa lebih memahami apa itu ulumul Quran, berikut ini adalah ilmu-ilmu yang sering dipelajari dalam ulumul Quran, tertulis dalam buku karya Hasbi Asy-Syidiki. Yang pertama yaitu ilmu asbabun nuzul, yaitu mempelajari sebab-sebab turunnya ayat Al-Quran. Yang kedua ilmu Makkiyah wal Madaniyah, menerangkan surat Al-Quran mana yang diturunkan di Mekah dan yang diturunkan di Madinah. Yang ketiga yaitu Fawadhihus Suwar, yaitu kalimat yang digunakan untuk pembukaan surat. Yang keempat yaitu ilmu qiraat, yaitu ilmu qiraat itu adalah ilmu untuk cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Yang kelima yaitu ilmu nasik dan mansukh, merupakan salah satu dari pembahasan ilmu Al-Quran, yaitu ilmu rasmil Qurani, cara menulis lafaz Al-Quran yang baik dan benar. Yang ketujuh itu ilmu muhkam wal mutasyabih, yaitu ilmu yang menerangkan ayat muhkam dan mutasyabihat, muhkamah dan mutasyabihat. Yang kedelapan yaitu ilmu antafsir Al-Quran, yaitu ilmu tentang perumpamaan dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ke-9 yaitu ilmu aksamil Al-Quran, yaitu tentang sumpah dalam Al-Quran. Selanjutnya yang ke-10 yaitu ilmu kasasil Al-Quran, ilmu tentang berbagi kisah dalam Al-Quran. Yang ke-11 yaitu ilmu jadalil Al-Quran, yaitu ilmu yang menjelaskan tentang mendebat dalam Al-Quran. Yang ke-12 yaitu dalam buku yang lain beliau memperinci pembagian. Dalam pengantarannya biasanya mempelajari tentang sejarah yang menyangkut dalam turunnya Al-Quran, definisi Al-Quran, dan wahyu, perkembangan ulumul Quran. Kenapa perlu mempelajari ulumul Quran? Tanpa mempelajari ulumul Quran, pasti seorang akan kesulitan memahami makna yang terkandung dalam Al-Quran. Bahkan bisa jadi tersesat
tersesatkan apabila ada dua jenis ayat, yaitu ayat muhkamat dan mutasyabihat. Pada masa Nabi Muhammad pun terkadang sahabat memerlukan penjelasan Nabi yang dimaksud ayat-ayat tertentu, sehingga muslimin yang hidup jauh sepeninggalan Nabi Muhammad SAW, terutama bagi yang ingin memahami kandungan Al-Quran, untuk mempelajari ilmu tersebut. Ada beberapa buku yang bisa menjadi rujukan belajar ulumul Quran, diantaranya satu, sejarah dan pengantar ilmu dan tafsir ejaan lama atau ejaan lama, karya Muhammad Hasbi Asyidiki, buku yang sangat kompleks untuk awal memahami terhadap ilmu Al-Quran. Yang kedua yaitu ilmu Al-Quran, media pokok dalam penafsiran Al-Quran, karya Muhammad Hasbi Asyidiki. Yang ketiga, pengantar studi ilmu Al-Quran, karya Syekh Manna Al-Qatan. Yang keempat yaitu Al-Quran dan Ulumul Quran, karya Muhammad Rizin MAG. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.